Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang klasifikasi diabetes dengan metode SVM. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Restu Arvin Alfitriani dengan NIM 2023-51013. Yang kedua yaitu Selvir Winning Tias dengan NIM 2023-51030. Yang terakhir yaitu Riana Khowidatun Nikmah dengan NIM 2023-51176. Latar belakang. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi akibat gangguan produksi atau fungsi insulin. Di Indonesia, lebih dari 10 juta orang menderita diabetes, menjadikan Indonesia berada di peringkat kedua tertinggi di kawasan Pasifik Barat. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti gagal ginjal, kebutaan, dan penyakit jantung. Machine learning hadir sebagai solusi klasifikasi awal berbasis data kesehatan yang mampu membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama yaitu membuat aplikasi klasifikasi diabetes berbasis web menggunakan Python dan Streamlit. Yang kedua yaitu menerapkan metode SVM dengan dataset 5 Indian Diabetes. Yang ketiga yaitu mengevaluasi performa model dan menyediakan fitur prediksi data baru. Tujuan yang pertama yaitu mengimplementasi SVM untuk klasifikasi diabetes secara akurat. Yang kedua, menampilkan evaluasi model secara komprehensif, akurasi, confusion metric, classification report. Yang ketiga, memudahkan prediksi data baru melalui antarmuka aplikasi web. Manfaat dan batasan masalah. Manfaat yang pertama, memahami penerapan machine learning dalam bidang data kesehatan secara nyata. Yang kedua, contoh implementasi SVM dan evaluasi model secara lengkap dan terstruktur. Yang ketiga, pengalaman praktis penggunaan Python, Scikit, Clean, dan Streamlit. Batasan masalah yang pertama yaitu dataset 5 Indian Diabetes dengan 768 sampel dan 8 fitur. Metode yang digunakan yaitu SVM dengan kernel RBF, parameter C 5,65, gamma scale. Yang ketiga yaitu data training dengan 80%, testing 20%, standarisasi dengan standar scalar. Yang keempat yaitu evaluasi, akurasi, cross-validation, classification report, confusion metric. Yang kelima yaitu aplikasi berjalan lokal via Streamlit, bukan pengganti diagnosa medis. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Arvin. Selanjutnya untuk penjelasan dataset. Dataset yang digunakan itu PIMA Indians Diabetes Dataset dengan berisi 768 data pasien dengan 8 atribut yaitu pregnance, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, dan EGI. Sedangkan targetnya adalah kosong dan satu. Kalau kosong berarti tidak diabetes, dengan satu yaitu diabetes. Dataset ini diambil dari repositori GitHub, sehingga aplikasinya dapat membuat data secara otomatis. Untuk yang ketiga, halaman eksplorasi data. Pada halaman ini ditampilkan proses eksplorasi data atau EDA. Di sini terdapat jumlah sampel sebanyak 768, jumlah fiturnya sebanyak 8, jumlah kelas sebanyak 2, dan terdapat preview dataset agar pengguna dapat melihat isi datanya. Kemudian terdapat statistik deskriptif seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Di bagian bawah terdapat grafiknya juga distribusi kelas sehingga kita bisa mengetahui jumlah data diabetesnya dan tidak diabetes. Selain itu juga terdapat heat map korelasi untuk melihat hubungan antar fiturnya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riana. Di sini saya akan menjelaskan training model. Pada halaman ini dilakukan proses pelatihan model menggunakan algoritma Support Vector Machine atau SVM. Sebelum model dilatih, data dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan train test split. Setelah itu, seluruh fitur dinormalisasi menggunakan standar scalar. Normalisasi diperlukan karena SVM sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Model kemudian dilatih menggunakan parameter yang dapat diatur melalui sidebar, yaitu kernel, nilai C, gamma, persentase data testing. Setelah proses training selesai, sistem menampilkan beberapa hasil evaluasi, yaitu akurasi tes, cross-validation, standar deviasi, dan jumlah support vektor. Selain itu, terdapat classification report yang menunjukkan nilai precision, recall, dan event score. Kemudian terdapat confusion metric yang memperlihatkan jumlah prediksi benar maupun salah dari model. Lanjut yaitu visualisasi decision boundary. Pada halaman ini ditampilkan visualisasi decision boundary dari algoritma SVM. Karena data memiliki 8 fitur, visualisasi hanya menggunakan 2 fitur yang dipilih pengguna. Misalnya, glucose dan BMI. Area berwarna menunjukkan hasil klasifikasi model. Titik-titik merupakan data pasien. Sedangkan lingkaran hitam menunjukkan support vektor, yaitu data yang paling berpengaruh dalam menentukan batas pemisah antar kelas. Selanjutnya yaitu prediksi data baru. Pada halaman terakhir, pengguna dapat memasukkan data pasien baru, misalnya glukos 180, BMI 35, dan X50. Setelah tombol prediksi sekarang ditekan, sistem akan melakukan processing menggunakan scalar yang sama dengan saat training. Selanjutnya, model SVM akan memprediksi apakah pasien termasuk kategori diabetes atau tidak diabetes. Selain hasil prediksi, sistem juga menampilkan probabilitas masing-masing kelas sehingga pengguna dapat mengetahui tingkat keyakinan model. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.